Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari hari ini sebelum kita akan memulai ibadah kita, berikan lambaian tanda sukacita kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik kepada kita. Boleh dong, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Kita datang ke gereja bukan hanya karena kebutuhan kita, tetapi kita datang beribadah karena kita rindu Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang dengan sukacita, mari datang dengan hati yang penuh dengan rindu kepada Tuhan, sehingga apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, semuanya boleh Tuhan lakukan, sebab Roh Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan.
kita mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar rela dan suka untuk mencari wajah Tuhan? Hari ini kita datang bukan sekedar kita datang. Pastikan Anda terima berkat Tuhan. Pastikan Anda terima lawatan Tuhan. Dan pastikan Roh Kudus mengubahkan setiap pribadi saat sore hari ini. Kami bersuka cita kepada-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini.
mau iman kami menjadi iman yang tangguh di hadapan-Mu. Iman yang teruji, meskipun apapun yang terjadi, sebagaimana pujian ini, meskipun kami semakin berkurang, tetapi Engkau Yesus akan semakin bertambah-tambah. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Beri kekuatan kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengiring Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami, melawat umat-Mu, memberikan pengertian akan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan mampu menjadi rema, bergerak menjadi rema, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Kau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, urapan yang dari surga, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu juga ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan ada di tengah-tengah kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus menguasai kami untuk memberkati kehidupan kami malam hari. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makin merosot iman kita, ya. Namun kita harus semakin berapi-api, ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang malam hari ini juga tidak nampak hadir. Kiranya Tuhan juga melawat mereka. Bahkan bagi jemaat-jemaat yang akan mengikuti ibadah di rumah-rumah, ya, melalui channel YouTube, kiranya Tuhan juga akan memberkati dan melawat mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar. Namun hari ini saya tidak membuat PowerPoint, ya, tapi kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Ayub, ya, kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama. Ayub itu sebelum Mazmur. Ya, kitab Ayub sebelum Mazmur. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik, saya akan membacakannya. Ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan malam hari ini saya beri tema iman yang tangguh. Amin. Ya, iman yang tangguh. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang satu tokoh dalam Perjanjian Lama, ya, yaitu Ayub. Kita sudah membaca tentang Ayub. Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa sekali, ya. Inilah Ayub. Nah, dalam keadaan seperti itulah kita bisa menyimpulkan bahwa Ayub adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub memiliki kehidupan, saudara-saudara, yaitu saleh. Selain dia adalah seorang yang saleh, jujur. Wow, luar biasa, saudara. Dan ia takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan, saudara. Inilah ciri-ciri orang yang hidup sebagai orang yang beriman, orang yang memiliki iman, ya, saleh. Saudara, kalau orang disebut beriman tapi dia tidak saleh,
bahkan suka dengan kejahatan. Ya, artinya orang-orang yang demikian tidak bisa disebut orang yang beriman. Namun Ayub ini adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang saya katakan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, oleh sebab itu firman Allah pada kesempatan hari ini saya beri tema iman yang tangguh. Ayub merupakan contoh hidup iman yang tangguh, saudara-saudara. Ya, ada banyak orang beriman, namun Ayub juga merupakan salah satu teladan iman yang tangguh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Jadi Ayub ini salah satu di antara sekian banyak orang beriman yang Tuhan izinkan menjadi teladan bagi kita orang percaya, untuk kita bisa meneladani kehidupannya dari iman yang tangguh dalam kehidupan Ayub itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Ayub adalah iman yang tangguh. Sebab apa? Iman Ayub, saudara-saudara, memiliki alasan-alasan untuk kita bisa berkata bahwa iman Ayub adalah iman yang tangguh. Kalau iman seseorang tangguh, kita bisa mendefinisikan alasan-alasan kenapa orang ini disebut orang yang punya iman yang tangguh. Alasan yang pertama, Ayub disebut orang yang memiliki iman yang tangguh adalah yang pertama, mendapat pengakuan dari Tuhan sendiri. Ya, sebagai seorang yang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi saudara-saudara, Ayub disebut orang yang beriman itu bukan karena kata orang. Ya, disebut orang yang memiliki iman yang tangguh bukan katanya orang, tapi kata Tuhan sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat-ayat pasal 1, pasal 2 sering diulang. Ya, sering diulang. Tuhan sendiri berbicara, Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub adalah orang yang memiliki iman, yaitu hidup saleh dan saudara-saudara hidup takut akan Tuhan. Coba kita akan perhatikan bersama-sama, ya, pada ayat yang ke-6 dari pasal yang pertama tadi. Tadi pasal pertama sudah kita baca sebagai permulaan cerita, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita akan lihat pada ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa yang ngomong ini? Tuh, Tuhan. Tuhan ngomong, saudara-saudara, bahwa Ayub hamba-Ku itu dia adalah orang yang saleh, jujur. Saudara-saudara, Tuhan sendiri yang ngomong, ya. Dan kalau kita baca seterusnya itu diulang berulang kali, ya. Bahkan pada ayat pasal 2 juga dikatakan demikian, ya. Saudara bisa pelajari sendiri, ya. Pada ayat pasal yang kedua, di situ juga
beberapa kali diulang, ya, bahwa Tuhan menyebutkan Ayub adalah seorang yang saleh, Ayub adalah seorang yang jujur, Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi saudara-saudara, iman Ayub adalah iman yang tangguh. Alasannya apa? Alasannya kita menyebut iman Ayub adalah iman yang tangguh adalah karena Tuhan sendiri yang menyampaikan pengakuannya, saudara-saudara, bahwa Ayub memang benar-benar adalah orang saleh dan jujur. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sekali. Ya. Bukan orang yang mendefinisikan iman Ayub, tetapi Tuhan sendiri yang mendefinisikan iman Ayub dengan berkata bahwa Ayub adalah hambaku yang saleh, Ayub adalah hambaku yang jujur, Ayub adalah hambaku yang takut akan Allah, dan Ayub hambaku yang selalu menjauh dari kejahatan. Saudara-saudara, ini pengakuan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang berbicara bahwa Ayub adalah orang yang saleh, kalau firman-Nya sendiri yang berbicara bahwa Ayub adalah orang yang jujur, takut akan Allah, berarti Ayub memang benar-benar adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudara-saudara, alasan mengapa Ayub disebut orang yang memiliki iman yang tangguh, ya. Yang kedua adalah iman Ayub mampu melewati ujian kehidupan yang sangat pahit. Ya. Jadi Ayub disebut orang beriman itu karena pengakuan Tuhan sendiri. Ayub disebut orang yang saleh, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, karena Ayub adalah orang yang mampu melewati atau menghadapi ujian iman dalam kehidupannya dengan sangat pahit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub bisa disebut orang yang memiliki iman tangguh karena dia mampu melewati ujian kehidupan yang sangat pahit. Berapa banyak di antara kita hari ini kita juga mengalami penderitaan, ujian-ujian kehidupan. Saudara-saudara, apakah kita lemah dengan ujian-ujian itu? Tapi kalau kita adalah orang-orang yang mampu melewatinya dengan kesabaran, dengan kekuatan, maka kita, saudara-saudara, akan disebut orang-orang yang memiliki iman yang tangguh. Amin. Ya. Oleh sebab itu jangan putus asa. Ya. Bahkan dalam kondisi-kondisi hari-hari ini yang begitu luar biasa, menjadi ujian bagi banyak orang, menjadi ujian bagi iman kita, saudara. Ya, bukan hanya kita, tapi semua orang lagi diuji. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi COVID yang sampai hari ini, saudara-saudara, belum selesai, ekonomi begitu berat, ya, kondisi yang ada banyak kesulitan-kesulitan, pembatasan-pembatasan yang menyebabkan kita juga mengalami kesulitan-kesulitan. Dulu kita bebas kemana-mana, sekarang kita dibatasi, ya. Jadi sekarang kita mengalami pembatasan-pembatasan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan ujian bagi kehidupan orang-orang percaya. Ya. Ujiannya begitu luar biasa. Bahkan bangsa kita juga mengalami ini
ini tidak akan semakin baik. Kehidupan ini akan semakin sulit, saudara-saudara. Ya, kehidupan ini akan semakin sulit karena Alkitab sendiri sudah menulis, saudara-saudara. Nah, iman Ayub adalah iman yang mampu melewati ujian kehidupan yang sangat pahit. Apa ujian kehidupan dalam kehidupan Ayub, saudara-saudara? Yang pertama, Ayub diuji dengan hartanya yang habis lenyap. Ya, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidupnya diberkati luar biasa. Sehingga Ayub adalah seorang yang kaya raya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, diberkati itu tidak hanya berbicara tentang kaya raya, ya. Tapi Ayub ini begitu diberkati Tuhan sehingga hartanya sangat banyak sekali. Ya, kita akan baca ayat yang kedua dari pasal yang pertama. Ayub pertama ayat yang kedua. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya Ayub berapa? Saudara-saudara, luar biasa ya. Ayub anaknya banyak sekali, ya. Terus ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ada yang punya 7.000 ekor kambing di sini? Ya. Pak Yahya punya sapi ya Pak Yahya. Sapi paling 2 ya. Nah, Bu Rima ada ya kambing ya. Tapi cuma berapa? Tapi Ayub 7.000, ya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, Ayub begitu luar biasa. Ayub begitu kaya. Ya. Tapi saudara-saudara lihat bahwa harta yang begitu banyak habis dalam hitungan menit pada saat Ayub menghadapi ujian ini. Saudara, ya. Jadi Ayub diuji dengan hartanya habis. Anaknya meninggal semua. Wow. Seseorang punya anak 1 meninggal aja sedihnya minta ampun, betul? Ya. Mungkin anak 3 meninggal 1, waduh. Ini semuanya meninggal. Ya, dalam hitungan waktu yang sangat singkat karena bencana alam. Ya. Terus apalagi saudara-saudara, istri Ayub menjadi penolong. Tuh, keliru kalau penolong, ya kan? Perongrong. Nah, itu dia, bukan penolong, tapi perongrong. Amin. Ya. Saudara-saudara, istri di dalam Alkitab itu fungsinya penolong. Oleh sebab itu kalau menjadi istri, jangan menjadi perongrong, tapi jadilah penolong. Amin. Jangan seperti istrinya Ayub. Saudara, dia tidak berfungsi sebagaimana Alkitab katakan bahwa seorang istri adalah penolong. Tapi istri Ayub bukan penolong, perongrong. Ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Harta habis, anak meninggal semuanya. Istri tidak mendukung, tidak menolong, malah merongrong, saudara. Ya. Terus menderita sakit, ya, dan dijauhi orang. Ini yang dihadapi Ayub, sakit borok dari ujung kaki sampai batu kepalanya, semua penuh dengan sakit, borok dan berbau.
karena berair. Ayub sering duduk dengan membawa apa istilahnya kalau sekarang itu pecahan kreweng beling untuk digaruk-garukkan begini. Ya, dan luka Ayub, ya, borok Ayub di sekujur tubuhnya berbau sehingga banyak orang menjauhi Ayub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Ayub memiliki iman yang tangguh. Ya, kesalehannya bukan kesalehan hanya sekedar ucapan, tapi kesalehannya adalah kesalehan yang diakui oleh Tuhan sendiri. Hidup takut akan Tuhan dalam diri Ayub adalah kehidupan yang diakui oleh Tuhan sendiri. Dan Ayub benar-benar memiliki iman yang mampu melewati ujian kehidupan yang sangat pahit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adakah di dalam kehidupan kita menghadapi ujian-ujian? Iman kita pasti diuji, tapi kita tidak tahu seberapa besar ujian yang datang kepada kita. Saudara-saudara, ya, karena setiap orang dalam ujiannya pasti berbeda-beda. Ya, beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu maksud saya, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bercerita, Pak, kami minta bantuan doa karena hamba Tuhan ya sewilayah. Saudara-saudara, dia ngomong pada kami, jemaat kami memiliki sapi 3 besar-besar, pelihara dari kecil, sapinya 3, gede-gede, dijual 2, tinggal 1, dijual 2. Saudara-saudara, dibeli oleh seorang belantik, ya, dibeli oleh seorang belantik. Sapinya sudah dibawa dan laku, tapi belum dibayar oleh belantik ini. Ya, tapi belantik ini cukup terkenal. Ya, namun yang terjadi apa? Belantik ini setelah menjual sapi itu, harusnya belantik ini memberikan uang kepada pemilik sapi, tapi belum memberikan uang, belantiknya meninggal. Saudara-saudara, yang punya sapi ini hatinya dag-dig-dugder, uangnya ini gimana ini ya? Kalau dia ngomong ke istrinya belum tentu percaya. Ternyata istrinya sendiri waktu diurus dia nggak ngerti, nggak tahu menahu tentang urusan pekerjaan suaminya sebagai belantik. Ya. Jadi ini membuat stres, saudara-saudara. Ujian yang begitu berat. Untung nggak semua sapinya, ya, masih ada 1 sapinya. Ya, ini loh kasih Tuhan begitu luar biasa. Ya. Kalau semua sudah langsung keok, gitu. Tapi Tuhan tahu batasan-batasan di mana kita bisa bertahan dalam ujian-ujian itu. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tuhan memberikan itu, Tuhan pasti tahu kita sanggup menanggungnya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan Ayub begitu berat, ya. Tapi iman Ayub adalah iman yang tangguh, karena iman Ayub diakui oleh Tuhan sendiri, dan iman Ayub mampu melewati ujian-ujian kehidupan yang sangat pahit. Bagaimana saudara-saudara sekarang memiliki iman yang tangguh seperti Ayub? Saya tidak berbicara panjang lebar pada malam hari ini. Kita akan belajar bagaimana memiliki iman
yang tangguh seperti iman Ayub. Kita akan bersama-sama lihat ya. Ini mic-nya bengong-bengong gitu. Kita akan melihat pada ayat yang ke-20 dan 21. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah menemukan? Kita nggak akan lari kemana-mana. Kita akan belajar di kitab Ayub ini, ya. Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub memiliki iman yang tangguh. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tangguh? Kita harus belajar dari iman Ayub ini, saudara-saudara. Yang pertama, iman yang tangguh seperti iman Ayub adalah iman yang memiliki prinsip yang benar. Amin. Iman yang memiliki prinsip yang benar. Ayub memiliki prinsip iman yang benar di dalam Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa saya beriman, tapi ketika menghadapi ujian datang, dia berkata bahwa Tuhan ternyata adalah Tuhan pembohong. Ya. Dan buat apa percaya kepada Dia? Ya. Padahal kehidupannya begitu percaya kepada Tuhan, tapi saat-saat menghadapi ujian yang sangat berat, dia berkata, Tuhan, untuk apa saya percaya kepada Tuhan? Ternyata Tuhan tidak menolong saya. Tuhan memberikan masalah yang begitu berat. Saudara-saudara, ini adalah orang yang memiliki iman tetapi tidak memiliki prinsip yang benar. Bagaimana supaya iman kita tangguh seperti Ayub? Iman yang tangguh seperti Ayub adalah iman yang memiliki prinsip yang benar. Amin. Meskipun dalam keadaan apapun, Ayub tetap punya prinsip bahwa dia tetap menyembah Tuhan. Saudara, dalam keadaan Ayub mendapat ujian sangat berat, dikatakan firman Allah, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian apa dikatakan? Sujudlah. Saudara-saudara, ia dan menyembah. Seberapa banyak di antara kehidupan jemaat ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita memilih menyembah atau kita memilih bersungut-sungut? Kita menjadi seorang yang tetap menyembah Tuhan atau kita menjadi seorang yang menyalahkan Tuhan? Dikatakan pada ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ini yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, iman yang tangguh adalah iman yang tetap menghadapi situasi-situasi sulit sekalipun. Dia tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Saudara,
seperti itu dan tetap memuji Tuhan. Dari mulutnya tetap keluar pujian kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Saudara, mari bawa hidup kita untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki prinsip iman yang benar. Saudara, bukan ketika kita menghadapi persoalan kita mulai menyalahkan Tuhan, tetapi ketika kita ada dalam persoalan, justru kita datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, dan dalam mulut kita tetap mengeluarkan pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar mengingat kepada Tuhan. Apakah kita memiliki iman yang tangguh? Iman yang tangguh adalah iman yang selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun, bukan iman yang menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita benar-benar membawa hidup iman kita menjadi iman yang seperti Ayub miliki, yaitu tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki iman yang tangguh seperti Ayub? Yang pertama, kita harus memiliki prinsip iman yang benar. Yang kedua adalah fokus. Iman yang tangguh adalah iman yang tetap fokus, bukan pada hal-hal yang jasmani dan lahiriah, melainkan fokus kepada Tuhan, hal-hal yang kekal. Kita melihat bersama-sama di sana tadi bahwa Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak banyak orang yang mampu ketika dia memiliki banyak harta dan semuanya habis dalam hitungan menit. Saudara-saudara, dia bisa tetap bertahan. Tapi Ayub bertahan dengan luar biasa. Kenapa? Karena imannya begitu tangguh. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada harta jasmani, tapi fokusnya kepada Tuhan. Iman yang tangguh adalah iman yang fokusnya bukan kepada perkara-perkara jasmani, bukan pada perkara-perkara lahiriah, tapi perkara-perkara yang di sorga, yang di atas sana. Bahwa kekayaan kita lebih besar di sorga sana. Amin. Saudara-saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, harta tidak akan kita bawa. Oleh sebab itu, mari kita fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita fokus kepada apa yang ada di dunia ini, kita akan kecewa. Karena keadaan dunia ini selalu berubah-ubah. Keadaan dunia yang semakin berubah-ubah dan semakin tidak baik. Tapi orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, dia harus memiliki prinsip hidup yang benar dan fokusnya bukan kepada perkara yang ada di dunia ini, tetapi fokus kepada perkara yang di sorga. Ya, saudara-saudara, dalam era krisis moneter pada tahun berapa itu saudara ya? 97 ya, 97-98 terjadi krisis moneter, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang kaya raya kehilangan hartanya dalam hitungan menit saja, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena fokus hidupnya kepada hal-hal yang jasmani, akhirnya menur itu penuh. Sudah tahu menur? Ya, menur itu tempatnya di daerah Sidoarjo. Itu rumah sakit jiwa di Menur. Ya, penuh. Ternyata ada banyak orang sakit jiwa, saudara-saudara, stres, dan akhirnya gila. Gara-gara apa? Krisis melanda, saudara. Ternyata kekayaan tidak membawa kehidupan yang tenang, malah justru membuat hidupnya kecewa, membuat hidupnya semakin hancur-hancuran, bahkan stres.
Bahkan ada yang tidak bisa sembuh, jadi orang gila gara-gara harta. Begitu berharganya kehidupan kita ini, saudara-saudara. Ya, karena hidup ini tidak hanya di bumi ini saja. Satu kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Amin. Oleh sebab itu, fokus kita juga harus kepada Kristus. Amin. Ya, fokus kita harus kepada Kristus supaya kita tidak menjadi kecewa. Saudara, ada banyak contoh kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam, disebutkan di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, mari sebagai hamba Allah saya mengingatkan kita semuanya, mari kita fokus kepada Kristus. Ya. Apakah harta di dunia ini tidak penting? Saudara-saudara, harta itu di dunia dibutuhkan. Ya. Harta di dunia dibutuhkan. Tapi bukan apa, saudara-saudara? Bukan justru kita ini dikendalikan oleh harta, saudara. Ya. Kekayaan, harta itu dibutuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh keadaan dunia ini, ya, dan akan membengkokkan kita dari tujuan ilahi, di mana kita harusnya adalah orang-orang yang mencapai surga. Tetapi dengan harta itu orang bisa tidak dapat masuk surga. Jadi mari kita sikapi kehidupan ini dengan proporsional, sesuai dengan porsinya, saudara. Ya, uang kita butuhkan, harta kita butuhkan, tapi jangan hidup kita dikendalikan oleh harta. Ya, Alkitab menulis, apakah kaya salah? Kaya tidak pernah salah. Tetapi kalau kita ingin kaya, itu yang salah. Amin. Kaya itu nggak salah. Saudara, kaya itu anugerah. Ayub juga kaya. Ya. Siapa lagi, saudara? Ishak juga kaya. Yakub juga kaya, saudara. Abraham juga diberkati luar biasa, saudara. Ya. Tapi fokus kita bukan ke situ. Itu bonus. Amin. Kalau kita bekerja memang itu kita butuhkan, tapi itu bukan fokus. Saudara, ya, fokus kita adalah surga. Saudara-saudara, bahkan pekerjaan Tuhan juga membutuhkan yang namanya uang. Tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh uang. Jadi kaya itu boleh, tetapi jangan ingin kaya. Kenapa? Karena ingin kaya, berbicara ingin itu adalah keinginan, itu adalah nafsu. Saudara-saudara, ketika seseorang ingin, itu berarti dia memiliki satu kehidupan nafsu, saudara-saudara. Sehingga apa? Alkitab menulis orang yang ingin kaya, dia terjerat dengan berbagai-bagai duka dan persoalan. Kenapa? Karena ingin. Jangan mengingini, saudara. Karena orang yang mengingini dia akan menghalalkan segala cara. Ada banyak orang ingin kaya, akhirnya waduh, supaya saya kaya, ingin kaya karena nafsu, akhirnya korupsi, menghalalkan segala cara, mencuri, merampok karena ingin. Ingin adalah nafsu. Biarkan kita bekerja dengan baik, fokus kita kepada Allah. Allah lah yang akan menambahkan semuanya. Amin. Dan kalau kekayaan itu datangnya dari Tuhan, dari berkat, kekayaan itu akan bisa dinikmati dengan luar biasa. Saudara, ya. Buat apa kita kaya dengan
keinginan yang luar biasa, tapi kita tidak bisa menikmati. Tapi berkat yang dari Tuhan itu selalu bisa dinikmati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kaya nggak bisa menikmati hartanya, rumahnya banyak di mana-mana, saudara-saudara yang begitu megah, yang menempati pembantu. Ya, yang di Surabaya itu, ya saya sering pelayanan daerah Geraha Family, saudara. Itu rumah-rumah orang-orang yang cukup kaya di Surabaya. Saudara-saudara, banyak rumah di situ kosong, gak ada penghuninya. Yang ada cuma pembantu. Rumah segede itu dinikmati pembantu. Yang punya rumah nggak tinggal di situ. Ya, saudara. Jadi tidak bisa menikmati dengan baik. Dan ada banyak orang yang semacam ini, kaya raya, tapi juga kaya penyakit. Ya, duitnya banyak, tapi berobatnya ke luar negeri setiap hari. Ya, saudara-saudara, memang kita tidak mengharapkan sakit, tetapi mari kita sungguh kepada Tuhan. Kaya itu berkat Tuhan. Amin. Biarlah apa yang kita miliki itu adalah berkat yang dari Tuhan, maka kita akan bisa menikmatinya dengan baik. Jadi fokus ini penting. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana memiliki iman yang tangguh seperti imannya Ayub? Selain memiliki prinsip yang benar, prinsip iman yang benar, fokus bukan pada hal yang jasmani dan lahiriah, tetapi fokus kepada Allah. Yang ketiga adalah memiliki kerelaan tetap tunduk pada Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, selain memiliki prinsip yang benar, fokus kepada Tuhan, kita harus memiliki kerelaan tetap tunduk kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Orang yang rela ini sangat penting dalam hidup ini. Orang yang rela selalu mudah untuk bersyukur. Amin. Ya. Orang yang hidupnya memiliki kerelaan itu mudah untuk bersyukur. Kalau nggak rela pasti menuntut. Orang kalau nggak memiliki kerelaan dia pasti menuntut, ya, saudara. Tapi kalau hidup kita rela, memiliki kerelaan tetap tunduk kepada Tuhan dalam keadaan apapun, ini kita bisa bersyukur selalu. Dan kehidupan yang bersyukur ini membuat hati kita lega, hati kita damai. Orang yang nggak bisa bersyukur, dia nggak bisa damai hidupnya. Ya, saudara-saudara, merasa kurang. Ya, tapi kalau orang yang rela itu bersyukur, ya, saudara-saudara, istilahnya itu ikhlas, memiliki keikhlasan, memiliki kerelaan dalam hidup ini. Meskipun ada banyak, saudara-saudara, tantangan, persoalan, tapi kita rela. Ya, Ayub begitu rela. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pasal yang kedua, Ayub yang kedua, pasal yang ke-9 ini. Sampai dengan pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dari pasal yang kedua. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Sudah menemukan? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik
tetapi tidak mau menerima yang buruk, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Ayub memiliki kerelaan. Dalam keadaan diuji begitu berat, dia rela. Ya, dia bukan hanya mau menerima yang baik-baik saja, tapi dia mau menerima hal yang tidak baik. Dia rela, saudara-saudara. Dan kerelaan ini pun Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk rela, tetap rela. Saudara-saudara, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita juga harus rela. Amin. Ya, rela apa? Rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, kerelaan ini Tuhan juga ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak rela, saudara-saudara, kalau kita nggak penuh dengan kerelaan, maka hidup kita tidak akan mengalami yang namanya damai. Ya, saudara-saudara, orang mengampuni itu butuh rela. Amin. Orang mengasihi itu butuh kerelaan. Saudara-saudara, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita kalau kita nggak punya kerelaan, saudara-saudara. Dan yang terjadi kalau kita nggak punya kerelaan, maka hidup kita nggak pernah damai. Hidup kita selalu bersungut-sungut. Oh, orang itu begini-begini, pahit. Hati ini pahit, dipenuhi dengan kepahitan, akar pahit. Tapi ketika kita memiliki kerelaan, kita bisa mengampuni. Dengan mengampuni kita bisa hidup damai. Amin. Hidup kita rasanya di dalam hati kita damai. Ada damai yang luar biasa. Ya, kenapa kadang-kadang hidup kita nggak bisa damai, nggak merasakan kedamaian? Karena kita tidak bisa hidup dalam kasih. Kita tidak punya kerelaan. Ya. Kalau kita mengasihi, kita harus memiliki kerelaan dalam hidup kita. Kalau kita mengampuni orang lain, kita harus memiliki kerelaan. Sebab Tuhan mengajarkan mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu firman Allah. Kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang, itu sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, ya. Nah, saudara-saudara, mengasihi juga sangat dibutuhkan kerelaan. Ya, tanpa kerelaan kita tidak bisa mengasihi. Dan kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni, saudara. Ya, kita tidak dikasihi oleh Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi. Kita tidak diampuni oleh Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Ya, doa Bapa kami yang ada di dalam surga, apa saudara? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu datang kalau kita mengampuni orang lain. Oleh sebab itu jangan punya musuh. Orang Kristen tidak boleh punya musuh. Amin. Bahkan Alkitab juga menulis, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Amin. Ya, kasihilah musuhmu. Ini hal-hal yang perlu kita pahami, saudara. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki kerelaan, tetap tunduk kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Maka hidup kita akan terasa damai dan iman kita
adalah iman yang tangguh, saudara. Ya, kita akan bisa melewati ujian-ujian iman sebagai seorang yang memiliki iman yang tangguh, karena di dalam diri kita rela apapun yang terjadi. Itu adalah kehendak Allah yang harus kita syukuri. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengajar kita untuk memiliki iman yang tangguh kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah saudara-saudara persoalan-persoalan hidup yang datang kepada kita, mari kita memiliki iman yang tangguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mataku tertuju padamu, saudara. Mataku tertuju padamu, selama hidupku ku serahkan padamu.
Haleluya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit hari-hari ini, kami mau memiliki iman yang tangguh seperti iman Ayub. Iman yang tangguh adalah iman yang teruji. Iman yang tangguh adalah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk melalui kondisi-kondisi situasi yang ada hari-hari ini. Roh Kudus pimpin hidup kami untuk kami tetap memiliki prinsip iman yang benar, untuk kami boleh memiliki fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada hal-hal yang lahiriah dan jasmani, melainkan fokus kepada Engkau. Dan berilah kepada kami kerelaan dalam keadaan apapun Tuhan yang kami hadapi. Kami rindu hati kami, hidup kami terus memiliki kerelaan sehingga kami bisa bersyukur, bisa mengasihi, bisa mengampuni orang. Dan kami percaya damai itu akan menguasai kehidupan kami. Damai itu akan memenuhi kehidupan kami ketika kami mengasihi dengan rela, ketika kami mengampuni dengan rela, ketika kami bersyukur kepada Tuhan. Hidup kami akan dikuasai oleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi kondisi-kondisi situasi hari-hari ini sebagai ujian kehidupan kami. Kami tetap kuat dan kami memiliki iman yang tangguh seperti iman Ayub. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah melalui channel YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka juga, dan firman-Mu boleh mendarat di dalam kehidupan hati kita dengan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. ibadah seremoni pada kesempatan hari ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami sudah memuji Engkau, beribadah kepada Engkau dalam acara ibadah bersama. Namun ibadah kami akan kami lanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pengiringan kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau. Tuhan terus pimpin kehidupan kami, Tuhan terus bawa hidup kami terus dalam penyertaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, kami berseru bersama-sama, kiranya pertolongan Tuhan nyatakan, sehingga bangsa kami terbebas dari pandemi virus corona yang hari-hari ini melanda bangsa kami, bahkan melanda dunia. Tuhan tolong ya Bapa, supaya semuanya akan segera berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berseru dan kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, karena Tuhan tolong Provinsi Jawa Timur, Tuhan, yang begitu tinggi Tuhan kasus positif corona. Kami mohon kepada Tuhan kemurahan Tuhan untuk menolong provinsi kami Jawa Timur, daerah kami Banyuwangi, bahkan Pesanggaran ini Tuhan. Kami bawa kepada Engkau supaya daerah wilayah kami tetap aman oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan tetap nyata atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhan, lindungi satu persatu sidang jemaat-Mu dalam perlindungan kuasa Roh Kudus, dan tutup bungkus kuasa darah Yesus yang selalu menutup bungkus kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam perlindungan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang di rumah-rumah, yang sampai hari ini belum bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan juga melawat mereka, berkati mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Tuhan pelihara dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya sampai saatnya nanti Tuhan, Engkau akan membawa mereka kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati program channel YouTube yang sidang jemaat-Mu lihat dan beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati supaya di sana ada kuasa Roh Kudus yang terus campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, dan kami percaya Tuhan menolong kehidupan kami semuanya. Dan kini saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya atas kita sekalian, dicurahkan, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan-Mu, memberkati sekolah-sekolah-Mu, memberkati masa depan-Mu, dibuat sukses dan berhasil. Terimalah segala berkat ini, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang melihat berkat hari ini, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.